perintah Nabi Muhammad membelah bulan segala hal dilakukan mereka untuk menjatuhkan mental Rasulullah dalam berdakwah dan mensiarkan Islam. Mulai dari memfitnah, melempari batu, hingga menyuruhnya melakukan sesuatu yang mustahil, misalnya membelah bulan. Kisah Nabi Muhammad membelah bulan gencarnya dakwah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat membuat pemeluk Islam kian bertambah. Melihat hal ini, orang-orang kafir Quraisy merasa sangat marah. Mereka berusaha membuat orang-orang di sekitar Nabi jadi lemah keimanannya dengan beragam cara. Mereka terus menantang Nabi Muhammad dengan berbagai keinginan yang tak masuk akal. Suatu ketika, para kafir Quraisy itu menyusun sebuah rencana untuk menyudutkan Nabi. Mereka berencana untuk meminta Nabi Muhammad untuk melakukan hal yang mustahil di hadapan banyak orang sebagai bentuk olok-olok atas dakwah yang beliau sampaikan. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk menunjukkan mukjizat yang dimilikinya. Para kafir Quraisy itu meminta agar Nabi Muhammad membelah bulan sebagai bentuk perwujudan kebenaran ajaran yang dibawa oleh beliau. Kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkanlah satu mukjizat kepada kami. Belahlah bulan purnama yang kini tengah temaram menjadi dua bagian. Letakkan yang sebelah di atas gunung ini, dan letakkan yang sebelahnya lagi di atas gunung itu. Mendengar tantangan itu, Nabi Muhammad kemudian bertanya, jika aku sanggup menjawab tantangan kalian, apakah kalian akan percaya jika aku memang diutus oleh Allah untuk menunjukkan jalan kebenaran pada kalian? Bulan terbelah menjadi dua seperti pada kisah-kisah Nabi terdahulu. Allah yang Maha Kuasa kemudian memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad untuk membelah bulan yang kala itu bersinar sangat besar. Seraya berzikir dan meminta pertolongan kepada Allah, Nabi Muhammad kemudian berhasil membelah bulan menjadi dua bagian dengan telunjuknya. Setengah bagian beliau letakkan di atas gunung, sedang yang satu lagi diletakkannya di atas gunung lain. Saat itu, tak seorang pun mengeluarkan suaranya. Mereka semua bergumam takjub dan memperhatikan dengan seksama dari apa yang terjadi. Subhanallah, sungguh luar biasa. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Tinggi telah membelahkan bulan untuk Nabi Muhammad di malam itu. Saksikanlah, kata Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy yang menantangnya dengan lantang. Orang kafir itu pun hanya bisa takjub dengan mata terbelalak. Mereka sama sekali tak percaya dengan kejadian yang dilihatnya. Ini sihir ya, ini sihir, ujar beberapa orang di antara mereka. Kesaksian seorang musafir setelah kejadian itu, pagi hari Makkah menjadi gempar. Semua orang membicarakan fenomena ajaib yang terjadi tadi malam. Di saat muslimin membicarakan keindahan dari fenomena itu, orang-orang kafir Quraisy justru masih tetap tak percaya. Mereka menganggap jika peristiwa yang tadi malam terjadi adalah sihir dan tipuan mata belaka. Beberapa orang di antara kafir Quraisy itu kemudian berkata yang terjadi tadi malam hanyalah sihir. Sedangkan sihir pasti tidak akan sampai jauh pengaruhnya. Kita harus tanyakan pada para musafir yang datang hari ini. Apakah peristiwa bulan terbelah semalam juga mereka lihat atau tidak? Mereka pun kemudian menunggu datangnya musafir yang singgah di hari itu. Tak berselang lama, para musafir kemudian datang. Orang-orang kafir Quraisy yang semenjak tadi menunggu kemudian langsung bergumul mendekati mereka untuk bertanya perihal peristiwa bulan terbelah yang terjadi tadi malam. Apakah mereka juga menyaksikannya tadi malam? Ternyata para musafir itu pun mengaku jika mereka juga melihat bulan yang terbelah menjadi dua bagian semalam. Dengan penuh semangat, musafir-musafir itu lalu menceritakan secara rinci tentang apa yang mereka saksikan tadi malam. Namun, meski kafir Quraisy itu sudah mendengarkan kesaksian para musafir, mereka tetap saja tidak percaya. Mereka malah mengatakan jika sihir Nabi Muhammad telah mencapai langit. Karena bagi mereka, tak mungkin Nabi Muhammad membelah bulan dengan mudahnya menggunakan telunjuk. Orang-orang kafir Quraisy itu telah terkunci mata hatinya. Sehingga meski sudah melihat sesuatu yang benar-benar nyata mereka saksikan sendiri, mereka tetap saja berpaling dan memungkiri. Subhanallah, semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua sehingga keimanan dan
Keislaman kita kian bertambah seiring dengan berkurangnya umur kita hidup di dunia ini. Terima kasih subscribe Anur Hijrah.